Saya Yunita Rohani dari Desa Buana Sakti, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Saya mantan buruh migran Malaysia dari tahun 2004 hingga 2007. Pada waktu itu saya berangkat masih berusia 14 menginjak 15 tahun. Karena melihat tetangga sekitar, teman-teman sekitar yang sudah sukses, jadi saya tergiur. Dikarenakan juga untuk melanjutkan pendidikan, orang tua tidak mempunyai biaya, akhirnya saya memutuskan untuk bekerja ke luar negeri dengan dipalsukannya dokumen ataupun KTP saya dengan dituakan umurnya. Lalu saya berangkat ke Jakarta bersama sponsor. Di Jakarta saya ditampung selama kurang lebih 6 bulan untuk tujuan ke Singapura. Sudah banyak belajar tentang bahasa Inggris, juga keterampilan menata laksana rumah tangga. Tapi karena terlalu lama menunggu, akhirnya saya jenuh, ditawari oleh pihak PT untuk beralih ke Malaysia. Saya setuju untuk beralih ke Malaysia pada waktu itu, sehingga setelah beberapa minggu saya dapat majikan dari Malaysia dengan job order. Waktu itu perjanjian kerjanya adalah mengurus anak dengan gaji 380. Tetapi setelah sampai di sana, saya bekerja di home industry yang pekerjanya hanya sekitar maksimal 6 orang pada waktu itu. Dia bukan perusahaan home industry yang mengelola vegetarian yang berbahan dasar dari tauge ataupun tahu dan juga jamur tiram. Lalu saya setelah bekerja pas 2 bulan, tanggal 24 Agustus, 2 bulan, di hari itu juga saya datang di situ, tanggal itu juga saya mengalami kecelakaan kerja. Saya mengalami kecelakaan kerja dengan jari saya masuk ke dalam mesin penggiling tauge yang bentuknya seperti penggilingan ikan, penggilingan daging ikan itu. Jadi kejadiannya di saat saya mau mencuci, jadi akhirnya seperti ini. Di saat saya mau mencuci mesin, saya memegang bornya yang di dalam dan sahabat saya tidak sengaja memencet saklarnya sehingga terputarlah mesin tersebut hingga jari-jari saya masuk ke dalam mesin. Selanjutnya saya dibawa ke klinik, dibawa ke rumah sakit karena harus disambung, jadi saya harus dioperasi. Di situ majikan saya tidak ikut masuk karena ternyata yang ada di dalam paspor itu, yang ada di dalam visa, majikan saya bukan majikan yang saya tempati. Jadi majikan saya yang tertera di perjanjian kerja itu adalah adiknya yang mempunyai pabrik. Dia juga bekerja di situ. Jadi karena di sana itu tidak boleh merekrut lebih dari 2 pekerja untuk rumah tangga, sehingga dia meminjam nama adiknya. Jadi selama di rumah sakit saya juga sendiri, tidak ada yang menjenguk, majikan saya juga tidak menjenguk selama 1 minggu. Saya pulang lagi ke pabrik. Saya tetap bekerja karena ya keadaan memang dipaksa harus bekerja, sehingga sampai 1 bulan jari tengah saya ini tidak bisa disambung, jadi harus diamputasi. Yang lain bisa disambung, jari tengah saya harus diamputasi hingga saya operasi lagi untuk diamputasi. Di situ saya juga tidak ada yang nungguin, saya sendiri. Saya merasakan sakit sendiri, ingin ke kamar mandi juga harus sendiri karena tidak bisa pegangan tangan 2, jadi hanya bisa tangan 1. Ya, sangat sedih sekali. Jadi sampai saya 3 tahun berada di Malaysia karena saya takut mau pulang. Takutnya niat kerja ke luar negeri kok pulang malah nggak bawa uang pada waktu itu. Jadi saya belum tahu harus mencari perlindungan kemana, saya harus melapor kemana. Kalau saya mendapat kecelakaan seperti itu, saya punya hak apa, saya belum paham. Jadi setelah 3 tahun saya pulang. Sampai di rumah tahun 2007. Itu kalau nggak salah sekitar bulan Juli. Dari situ saya dengar ada organisasi yang membantu penanganan masalah. Jadi saya waktu itu ada show dari SBMI, Serikat Buruh Migran Indonesia, mengadakan kampanye perlindungan di Lampung Timur, tepatnya di Desa Margototo. Pada waktu itu
bersama Duta Buruh Migran almarhum Franky Sahilatua. Jadi saya melapor kepada perwakilan SBMI yang di Lampung bahwa saya mengalami kejadian kecelakaan kerja dan sebagainya. Gaji saya yang sebelumnya perjanjian kerja itu 380, rupanya hanya dibayar 340. Jadi ada sisa gaji yang belum dibayarkan. Jadi setelah itu saya langsung ke Jakarta untuk mengurus kasus saya bersama dengan dibantu SBMI, Serikat Buruh Migran Indonesia. Pada waktu itu kantornya masih di Cipinang Kebumen. Saya di situ belajar banyak dari tahun 2007 hingga tahun 2009. Saya berada di SBMI menjadi sukarelawan selama di kantor Dewan Pimpinan Nasional SBMI. Saya banyak belajar dari teman-teman, banyak belajar dari korban, karena pada waktu itu pemerintah belum punya shelter atau rumah aman untuk para korban deportasi. Jadi pada tahun-tahun itu teman-teman deportasi dari Malaysia semuanya tinggal di shelter Serikat Buruh Migran Indonesia. Jadi hampir setiap hari itu kami ngurusin lebih dari 200 deportan dari Malaysia. Ada yang bawa anak, ada yang hamil, ada yang sakit, ada yang meninggal. Bahkan saya sudah lama di hampir 1 tahunan lebih, tahun 2008 kalau nggak salah, saya pernah mengantarkan buruh migran yang dia sakit keras. Dia hanya apal nama desanya saja, dia lupa nama dianya sendiri, dan dia hanya bisa mengkonsumsi pisang. Dia tidak bisa mengkonsumsi makanan lain, dia hanya bisa mengkonsumsi pisang. Selama perjalanan dia makan pisang dan keluar pun dalam bentuk pisang. Jadi saya mendampingi dia untuk pulang ke Madura. Kita cari sampai ke Madura, kita cari-cari keliling-keliling alamatnya. Rupanya dia selalu sebutkan Pak-Pakan, rupanya itu adalah nama desa. Dan pada waktu itu saya bersama dengan Ketua Serikat Buruh Migran Indonesia di tahun 2008 bersama pendamping yang lain. Kebetulan sekali kita berhenti tepat di tempatnya kepala desa. Kita tanyakan bahwa ini siapa, kenal nggak dengan korban yang ini. Rupanya mereka itu sangat kenal. Ternyata dia bilang ini dulunya cantik banget, sekarang tinggal tulang, jadi sudah tidak ada yang bisa mengenali lagi. Terus diantarkan ke rumah orang tuanya, ke keluarganya. Keluarganya sudah hampir tidak mengenali karena memang dia sudah tinggal tulang, dia hanya bisa mengkonsumsi pisang itu. Nah, kita antarkan, keluarganya sangat histeris. Setelah 1 minggu rupanya beliau meninggal. Dan itu pengalaman saya di DPN SBMI selama 3 tahun. Jadi saya banyak belajar sekali dengan SBMI, dari mulai belajar pengorganisasian sampai belajar ngetik. Saya juga di SBMI. Saya tidak pernah kursus, tidak pernah sekolah. Saya belajar dari Serikat Buruh Migran Indonesia. Lalu saya pulang ke Lampung. Saya pulang ke Lampung dan dari tahun 2011 saya dipercaya untuk menjadi Ketua Serikat Buruh Migran Indonesia Provinsi Lampung hingga sekarang. Jadi kegiatan kami alhamdulillah cukup banyak, dari mulai pengorganisasian, dari mulai pemberdayaan ekonomi dan juga penanganan kasus. Alhamdulillah juga sudah banyak kegiatan. Kita punya pendampingan kelompok mantan buruh migran dan korban perdagangan orang. Ada di Kabupaten Lampung Timur, di Kabupaten Lampung Selatan, ada 2 kabupaten yang ada kelompok pendampingan kami. Lalu kegiatan kami sosialisasi tentang TPPO dan migrasi aman. Kita sosialisasi di setiap desa dan juga kita mengundang tokoh masyarakat, tokoh LSM dan sebagainya seperti Fatayat, Aisyah, dan organisasi-organisasi masyarakat yang lain kita undang. Organisasi keagamaan juga kita pernah undang dalam rangka untuk memerangi tindak pidana perdagangan orang. Jadi dari lintas agama kita juga pernah undang mereka untuk bekerja sama dalam menangani tersebut. Dan sampai saat ini alhamdulillah berjalan. Jadi di sekolah SMA itu mereka sudah merasa membutuhkan bahwa informasi tentang TPPO dan migrasi aman itu sangat penting. Jadi yang dulunya kita minta izin untuk mensosialisasikan TPPO dan migrasi aman di setiap SMA, sekarang kita yang diundang untuk mengisi di sekolahan mereka. Dan itu kedepannya mereka berharap ada MUU, jadi selalu di setiap tahun ajaran pertama kita melakukan
sosialisasi tersebut untuk mencegah terjadinya korban-korban buruh migran yang saat ini sudah banyak sekali. Kita juga melakukan pendampingan di setiap desa atau pemberdayaan yang kami dampingi itu ada beberapa kelompok, salah satunya kelompok mantan TKI yang saat ini ternak kambing. Jadi dari mulai tahun 2014 hingga 2016 ini sudah 3 tahun berjalan dan alhamdulillah namanya juga masih rintisan, ada pasang surutnya tapi masih ada hasilnya. Walaupun hanya sedikit, setiap tahun kita masih bisa memberikan THR untuk mereka, jadi untuk menambah semangat mereka dalam berdaya berkarya di desanya. Dan juga ada kelompok jamur tiram, itu ada di 2 kabupaten, Lampung Timur dan Lampung Selatan, ada jamur tiram juga, tetapi masih baru, jadi hasilnya masih belum bisa terlihat, saat ini masih dalam proses perkembangan. Terus juga ada kambing juga, ada di Kecamatan Metro Gibang. Dia sistemnya juga 1 tahun sekali, jadi juga masih baru untuk yang kambing yang satu ini, jadi hasil juga masih belum begitu kelihatan. Terus juga kita ada simpan pinjam. Simpan pinjam itu dilakukan oleh teman-teman TKI karena untuk melakukan usaha selain simpan pinjam itu masih belum siap. Jadi untuk saat ini masih dilakukan simpan pinjam dan alhamdulillah masih cukup berjalan lancar. Dan yang awalnya modalnya itu 16 juta sekarang sudah menjadi 27 juta. Tuh, terus juga yang kambing yang kelompok reintegrasi kerjasama dengan IOM, selain dari kambing, pecahan dari kambing karena memang kambingnya sudah banyak dan yang merawat itu cuma 1 orang, dipercayakan 1 orang, jadi dipecah jadi 2, yang nominalnya 1 lagi itu diberikan ke sapi. Jadi ada ternak sapi juga yang diurus oleh salah satu anggota. Untuk saat ini sudah ada. Jadi satu kelompok itu mengelola kambing, sapi dan juga simpan pinjam yang untuk reintegrasi dari IOM. Mungkin yang pemberdayaan itu yang kami lakukan. Dan harapan kami ke depan supaya pemerintah lebih memperhatikan buruh migran dari mulai desa hingga ke atas. Jadi informasi apapun itu harus transparan dan setiap desa pelosok itu juga harus mendapatkan informasi yang benar-benar memang faktanya. Jadi tidak hanya informasi didapat dari sponsor, pemerintah juga harus turun ke lapangan. Dan juga kami mohon doanya kepada seluruh teman-teman Serikat Buruh Migran Indonesia, juga dari yang pemerintah khususnya, kepada apa yang kami lakukan di Lampung lebih bermanfaat lagi, mudah-mudahan bisa menjadi berkah, bermanfaat bagi semuanya, khususnya untuk buruh migran dan juga masyarakat umum. Terima kasih. Some days I feel like shit, some days I wanna quit and just be normal for a bit. I don't understand why you have to always be gone. I get along, but the trips always feel so long. And I find myself trying to stay by the phone, cause your voice always helps me to not feel so alone. But I feel like an idiot, working my day around a call that when I pick up I don't have much to say. So I want you to know it's a little fucked up that I'm stuck here waiting, at times debating, telling you that I've had it with you and your career. Me and the rest of the family here singing